Saat ini Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta memasuki tahun terakhirnya bersama The Blues. Ia bisa cabut dari Stamford Bridge sebagai free agent di tahun 2022. El Nacional mengklaim bahwa Azpilicueta semakin dekat dengan pintu keluar Stamford Bridge. Ia dikabarkan bakal gabung Barcelona di musim depan. Barcelona benar-benar serius ingin mendatangkan Azpilicueta. Xavi sendiri yang ingin sang bek bergabung dengan timnya. Ia menilai Azpi punya track record yang bagus sebagai seorang bek kanan. Barcelona belakangan ini memang intens menjalin komunikasi dengan Azpilicueta. Sang bek juga dilaporkan memberikan respon yang bagus. Azpilicueta dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Barcelona karena ia cukup tertarik dengan proyek yang dikerjakan Xavi saat ini. Selain itu, Azpi dikabarkan sudah rindu bermain di Spanyol setelah hampir 10 tahun merantau ke Inggris. Jadi ia mempertimbangkan serius untuk pulang ke kampung halamannya. Sejak musim lalu ada banyak spekulasi terkait masa depan Mohamed Salah. Ia dikaitkan dengan beberapa tim papan atas Eropa karena kontraknya yang mulai menipis di Liverpool. Manajemen Liverpool sudah mengupayakan agar sang winger bertahan di Anfield. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda sang winger bakal bertahan. Klub membeberkan bahwa pihaknya sedang berjuang untuk meyakinkan Salah bertahan. Ya, kami saat ini sedang bernegosiasi dengan pihaknya, ujar klub kepada BBC Sport. Menurut klub, buntunya negosiasi dengan Salah ini merupakan hal yang wajar karena ia menilai memberikan kontrak kepada pemain sekelas Salah itu tidaklah mudah. Ia menyebut ada banyak hal yang harus dibahas dalam negosiasi tersebut, sehingga proses negosiasi ini butuh waktu yang lama. Klub sendiri cukup yakin Salah akan bertahan di Liverpool, namun ia mengakui butuh waktu bagi pihaknya untuk menuntaskan negosiasi ini. Ralf Rangnick dalam konferensi persnya mengaku akan membawa tambahan 2 hingga 3 pelatih baru ke MU. Namun ia menyebut kedatangan para pelatih itu butuh waktu karena mereka harus mengurus izin kerja terlebih dahulu. The Times mengklaim bahwa ada satu nama yang nampaknya bakal merapat ke Old Trafford. Ia adalah Jesse Marsch. Menurut laporan tersebut ada alasan mengapa Rangnick tertarik membawa Marsch. Salah satunya adalah karena ia sudah kenal lama dengan Marsch. Rangnick dilaporkan suka dengan cara kerja Marsch, sehingga ia menilai sang pelatih bakal jadi tambahan yang berharga di timnya. Kans Rangnick mendapatkan jasa Marsch cukup besar karena sang pelatih baru saja dipecat. Marsch pada musim panas ini diangkat sebagai manajer RB Leipzig. Namun ia gagal menghadirkan kestabilan di skuad di Roten Bulan sehingga ia dipecat di akhir pekan kemarin. Ketajaman salah satu rising star RB Salzburg, Karim Adeyemi, membuatnya dipantau oleh Barcelona dan Liverpool. Kedua raksasa Eropa itu dikabarkan ingin memboyongnya di musim panas nanti. Dilansir Sky Sport, striker 19 tahun itu tidak akan bergabung dengan Barcelona atau Liverpool. Ia punya klub lain yang ingin ia tuju. Menurut laporan tersebut, Adeyemi sudah memantapkan hatinya terkait pelabuhan karir berikutnya. Sang penyerang ingin bergabung dengan Borussia Dortmund. Raksasa Jerman itu dikabarkan menarik perhatian Adeyemi karena ia menilai gaya bermain Dortmund cocok dengan gaya bermainnya. Selain itu ada satu faktor penentu mengapa Adeyemi menolak Barcelona dan Liverpool. Faktor itu adalah jam bermain. Baik Liverpool dan Barcelona tidak berani menjanjikan jam bermain reguler karena mereka memiliki penyerang lain yang sudah jadi andalan di timnya masing-masing. Sebuah informasi menarik terkuak dari Chelsea. Tim asal London Barat itu dilaporkan pernah menawar Dean Henderson dari Manchester United dengan harga selangit. Pakar sepak bola Inggris Andy Mitten membenarkan kabar itu. Menurut laporan Mitten, Chelsea benar-benar tertarik untuk mendatangkan Dean Henderson karena saat itu mereka kurang puas dengan performa yang ditampilkan oleh Kepa Arrizabalaga. Pada saat itu mereka menawarkan uang dalam jumlah besar ke MU. Mereka menawar Henderson di angka 50 juta pound sterling atau sekitar 951 miliar rupiah. Namun pada saat itu Manchester United menolak tawaran Chelsea. Mereka mempertahankan Henderson di musim panas itu. Alhasil penolakan MU itu membuat Chelsea mengejar kiper lain. Mereka akhirnya mendatangkan Edward Mendy yang saat itu langsung menjadi tembok kokoh bagi pertahanan The Blues. Denis Zakaria merupakan salah satu gelandang top di Bundesliga.
Pemain berusia 25 tahun tersebut juga menjadi andalan lini tengah timnas Swiss. Kini Zakaria menjadi incaran banyak klub top Eropa. Pasalnya kontraknya di Gladbach segera berakhir. Salah satu klub yang disebut berminat pada Denis Zakaria adalah Liverpool. Kini ada kabar bahwa Liverpool mulai bergerak untuk mendekati Zakaria. Kabar itu dilansir oleh jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Ia mengatakan bahwa Liverpool kini sudah mulai bertanya-tanya soal Zakaria. Mereka bergerak setelah sang pemain kini memiliki agen baru, yakni Hasan Sentikaya. Akan tetapi Liverpool akan menghadapi persaingan berat dalam perburuan Denis Zakaria. Pasalnya ada 3 klub lain yang disebut serius ingin memakai jasanya. Yang pertama adalah raksasa Bundesliga Bayern Munchen, lalu ada juga Juventus dan Barcelona. Sejauh ini ada beberapa gelandang top yang dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. El Nacional mengklaim bahwa United benar-benar serius untuk mendatangkan de Jong. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut de Jong. Rangnick sendiri yang dilaporkan menginginkan sang gelandang merapat ke Old Trafford. MU tidak mau hanya sekedar wacana untuk merekrut de Jong. Mereka mulai bergerak untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Setan Merah dilaporkan sudah menyiapkan tawaran perdana ke Barcelona. Mereka akan menyerahkan uang sekitar 55 juta euro ke tim asal Catalonia itu. Rangnick berharap tawaran itu cukup untuk menggoda Barcelona melepaskan sang gelandang. Namun baru-baru ini manajer Xavi mengomentari rumor masa depan de Jong itu. Ia memastikan bahwa de Jong tidak akan dijual. Menurut laporan yang beredar, ada satu nama yang kini sedang dikejar oleh Arsenal. The Gunners ingin memboyong Dejan Kulusevski dari Juventus. Dilansir Tuttosport, Arsenal berpotensi mendapatkan jasa Kulusevski karena Juventus bersedia untuk melepaskannya. Arsenal sangat tertarik untuk merekrut Kulusevski, namun mereka tidak sanggup untuk membelinya. Dana transfer yang dimiliki Arsenal cukup terbatas di bulan Januari nanti. Sementara Kulusevski harganya tidaklah murah. Namun Arsenal bakal menemukan kendala untuk transfer Kulusevski karena Juventus menginginkan ada satu klausul khusus dalam kesepakatan itu, yakni klausul pembelian permanen untuk sang penyerang. Inilah yang menjadi masalah karena Arsenal tidak mau diberi kewajiban seperti itu. Juventus sendiri dilaporkan sudah menetapkan harga jual Kulusevski. Mereka menginginkan sekitar 40 juta euro. Mereka menilai harga itu layak disematkan ke sang pemain karena ia memiliki bakat yang besar dan juga kontraknya masih cukup lama di Turin. Sejauh ini Achraf Hakimi sudah menjadi starter sebanyak 20 kali bersama PSG sejak direkrut pada musim panas 2021 kemarin. Ia cuma 2 kali jadi pemain pengganti di klub tersebut di semua ajang kompetisi. Namun kini ada kabar mengejutkan dari Paris terkait Achraf Hakimi. Bek 23 tahun tersebut dikabarkan ingin meninggalkan PSG pada musim panas 2022 nanti. Klaim itu dilontarkan oleh El Nacional. Laporan itu menyebut bahwa Hakimi ingin kembali memperkuat Real Madrid. Raksasa La Liga itu sendiri sebelumnya dilaporkan terus memonitor perkembangan Hakimi. Namun demikian, El Real disebut tak mungkin merekrut sang bek dalam waktu dekat. Sebab tentu saja harga Hakimi masih terlalu mahal. Kabarnya harga jualnya mencapai 71 juta euro. Paris Saint-Germain sukses menutup matchday ke-6 atau laga pamungkas grup A Liga Champions 2021-2022 dengan manis. Pada laga pamungkas, PSG menang telak 4-1 atas klub Brugge di Parc des Princes, Rabu 8 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Laga PSG versus klub Brugge dibuka dengan keunggulan kilat Les Parisiens melalui brace Kylian Mbappe di menit kedua dan menit ke-7. Kemudian gol PSG lainnya hadir lewat sepakan placing indah Messi di menit ke-38 dan penaltinya pada menit ke-76. Gol balasan dari kubu klub Brugge dicetak oleh Mats Ritz pada menit ke-68. Bagi Kylian Mbappe, dirinya kini telah mencetak 31 gol di ajang Liga Champions dan mengukir rekor. Dalam usia 22 tahun 352 hari, Mbappe merupakan pemain termuda yang mampu mencapai 30 gol di Liga Champions. Sementara itu, kemenangan atas klub Brugge tak mempengaruhi kelolosan PSG ke fase knockout Liga Champions sebagai runner-up grup A.
RB Leipzig meraih kemenangan 2-1 atas Manchester City dalam laga pamungkas penyisihan grup A Liga Champions. Laga yang berlangsung di Red Bull Arena Leipzig itu diwarnai sebuah kartu merah yang diterima oleh pemain Manchester City, Kyle Walker. Gol Leipzig dicetak Dominik Szoboszlai pada menit ke-24 dan digandakan oleh Andre Silva pada menit ke-71. Sementara itu satu-satunya gol Manchester City dicetak Riyad Mahrez pada menit ke-76. Hasil ini memastikan Leipzig menempati peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Artinya wakil Jerman tersebut tersingkir dari arena Liga Champions tetapi berhak mengikuti playoff Liga Eropa. Sementara itu Manchester City tetap kokoh di puncak klasemen meski menelan kekalahan. Pertandingan AC Milan versus Liverpool berakhir 2-1 untuk kemenangan tim tamu. Duel Milan versus Liverpool merupakan laga ke-6 grup B Liga Champions yang dihelat di Stadion San Siro. AC Milan selaku tuan rumah sebenarnya berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol Fikayo Tomori pada menit ke-29. Namun AC Milan tertekan sejak awal pertandingan, gagal mempertahankan keunggulan tersebut. Sepasang gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah pada menit ke-36 dan Divock Origi di menit ke-55. Kekalahan dari Liverpool membuat AC Milan dipastikan tersingkir atau gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Rossoneri juga tidak bisa turun ke playoff fase gugur Liga Eropa, sebab AC Milan menjadi juru kunci atau menempati peringkat keempat klasemen akhir grup B Liga Champions. Di sisi lain, kemenangan di Stadion San Siro menyempurnakan status juara grup B milik Liverpool dengan rekor 100% kemenangan. Kesempurnaan itu mengantar Liverpool masuk ke buku sejarah Liga Champions. The Reds menjadi tim Inggris pertama yang pernah berhasil menyapu bersih seluruh laga fase grup Liga Champions dalam sejarah kompetisi.